بفضلك بشرني بحسن وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي والملائكة وبالأولياء جد لنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada pertemuan kita yang ke-33 pada tanggal 22 November 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, ilmu bab demi bab telah disampaikan, mulai dari tentang masalah najis, air, pembagiannya, yang mana air yang dibolehkan untuk hadas kecil, hadas besar maupun membersihkan najis. Kemudian masuk ke dalam masalah wudhu. Kemudian di dalam masalah mandi hadas besar. Nah, kalau wudhu sudah tahu, mandi hadas besar tahu, maka ada
ilmu yang lain setelah itu ya kalau mengikuti kitab Durusul Fiqhiyah masuk kepada yang membatalkan yang haram pekerjaannya ketika di dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil ya, yang pekerjaannya haram, hukumnya pekerjaan itu haram ketika dalam keadaan hadas besar maupun hadas kecil. Nah, baik, di sini diterangkan di kitab Takrirat halaman 172, alladzi yahrumu bil hadas, yang haram ketika keadaan dalam berhadas. Artinya ketika hadas kecil berarti nggak punya wudhu. Kalau hadas besar berarti belum mandi hadas besar. Penyebab hadas besar sudah dibahas minggu-minggu yang lalu, yaitu keluar mani atau keluar sperma, ataupun dengan berjima atau bersetubuh, atau sebab dengan haid ya, ataupun nifas ya. Nah, itu yang menjadi penyebab hadas besar. Adapun hadas kecil yang membatalkan wudhu. Nah, itu hadas kecil sudah. Apa-apa yang membatalkan wudhu. Karena wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Baik, yang haram ketika dalam keadaan berhadas. Ya, yang haram ketika dalam keadaan berhadas. Ya. Ini ada beberapa macam, ada pembagiannya ya, nanti dijelaskan satu persatu. Yang haram ketika berhadas ya. Yang haram ketika berhadas. Yang haram ketika dalam keadaan hadas. Dalam keadaan berhadas ya. Yang pertama ya, yang haram ketika dalam keadaan berhadas, yang pertama yaitu hadas kecil, janabah dan haid. Ini yang pertama nih ya. Hadas nanti dibahas satu-satu. Ini ya, yaitu hadas kecil, kemudian janabah ya, janabah atau hadas besar ya, berjunub, janabah dan haid ya. Tuh. Yang kedua, nanti perlu dicatat. Yang kedua yaitu nanti akan dibahas janabah dan haid. Yang kedua janabah dan haid. Yang ketiga haid. Kok beda? Ya, nanti penjelasannya. Dan ya, ini bisa sampai 3 minggu nih, ya, satu-satu. Jadi kita tahu ilmunya. Yang haram ketika dalam keadaan berhadas, pekerjaan yang haram. Ibadah kan jadi pahala. Ya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Semua yang kita kerjakan baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi ketika kita dalam keadaan berhadas, apalagi hadas besar, bukan dapat pahala, malah jadi dosa. Makanya perlunya ilmu kita belajar begitu. Kalau nggak belajar, udah mamat ya. Makanya Nabi katakan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang ini jadi orang baik, orang ahli sorga, orang baik, maka Allah kasih pemahaman dalam agama. Pemahaman agama bukan di jalanan, bukan di pos ronda, bukan di pos hansip, bukan di pasar, adanya di majelis ilmu atau bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang mengerjakan ilmu. Karena selamat. Dunia nggak pakai ilmu aja nggak selamat, apalagi akhirat. Ya udah meninggal susah nggak kembali lagi. Ya. Nah, yang haram ketika dalam keadaan berhadas, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya, tentunya dalam ibadah. Kalau bukan soal nggak ibadah sih, nggak jadi persoalan.
main catur, main gitar. Gue dalam keadaan sebesar ya nggak ada urusan. Ya, mau main bola, mau jadi wasit, mau apa aja. Ini dalam pekerjaan ibadah. Nah, yang pertama akan dibahas ya, yang akan dibahas yang pertama ya. Kita tahu ya, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar yang mewajibkan mandi wajib sudah dibahas ya. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan gimana Bib cara wudu, gimana cara mandi, sudah. Ya bisa dilihat di YouTube Ana Habib Betawi pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik. Ya, sekarang pembahasan yang pertama. Alladzi yahrumu bil hadas wal janabah wal haid. Arba'ah, ada 4. Yang haram dalam keadaan berhadas, yaitu hadas kecil, wal janabah dalam keadaan junub, wal haid dan haid. Junub dan haid hadas besar. Tapi dibagi-bagi dulu. Ya, sebab ini haid, hanya haid. Ada yang nggak boleh, apa? Puasa. Tuh contohnya. Tapi kalau janabah masih boleh puasa. Boleh nggak puasa? Boleh. Inti dalam keadaan hadas besar, janabah, junub, seperti mimpi atau tadi sahur bergumul sama istri, kemudian belum sempat mandi, udah masuk puasa, ya, benar nggak? Iya, mandi subuhnya ntar 5:30 orang kesiangan, ya, udah nggak sahur lagi, ya, nggak jadi urusan sunnah. Nah, berarti kan puasa tetap, ya. Kalau head nggak bisa. Nah ini bagaimana nih? Ini lain-lain makanya. Ya. Nah, yang ini ada 4. Ya. Hadas kecil, janabah dan haid. Ada 4. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Yang haram pekerjaannya ketika berhadas, yaitu hadas kecil, janabah yaitu junub, yaitu keluar mani atau dia bersetubuh, dan dalam keadaan haid. Ya. Atau juga nih nipas. Ada 4. Yang pertama, ya, ini dicatat. Yang pertama, sini Anda nggak catat lagi, ya, ini yang besarnya aja, ya, dalamnya nanti catat sendiri. Yang pertama, as-sholah. Yang pertama, sholat. Yang tidak boleh dikerjakan yaitu sholat ketika dalam keadaan hadas kecil. Tuh, hadas kecil nggak boleh. Hadas besar, ya, yaitu janabah dan haid. Ya, sudah, ini janabah haid hadas besar, ya, tapi dibagi sengaja Anda buka begini karena bisa jadi haid ini ya nggak masuk janabah di sini nih yang ketiga. Seperti apa? Seperti puasa. Orang janabah boleh puasa. Yang nggak boleh orang haid, ya, gitu kan? Nah, baik. Ada 4. Yang pertama apa? Sholat fardhon wa naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya. Wa kadzalika nahwus sholat, begitu juga yang semacam sholat. Yang semacam sholat. Yang semacam sholat ini di sini ada 4. Ya, diperhatikan nih buat kita nih. Yang pertama sujud tilawah, yaitu sujud tilawah. Tahu sujud tilawah enggak? Ketika kita baca surah, di situ disunahkan sujud. Itu hukumnya wajib. Ya, harus ada tidak boleh ada hadas kecil atau hadas besar, ya. Misalnya nih, kita lagi baca Quran. Ya, baca Quran. Kan dalam keadaan hadas kecil boleh kita baca Quran. Boleh enggak? Misalnya bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismirabbikal khalaq, khalaqal insana min wasjud waqtarib. Sunnah sujud. Kita nggak ada wudhu, sujud aja kita. Ya nggak boleh sujud tilawah. Atau kedua sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sujud syukur ada hukum-hukumnya. Ya, nggak boleh kebuka aurat. Kalau main bola sujud syukur itu sih bukan sujud syukur, sujud girang. Ya, kalau sujud yang sebenarnya ada hukumnya. Nanti kita belajar di sini nanti tentang sujud syukur, sujud tilawah. Ya, sujud girang-girang sih boleh. Ya, yang nggak boleh sujud, ya, yang diajarkan dalam agama nih sujud syukur. Ya, kalau sujud girang-girangan sih nggak apa-apa ya. Ya. Nah, kalau inti punya wudhu tuh seperti ini, nggak ada hadas kecil, nggak ada hadas besar, nggak haid, anak lahir, udah sujud syukur, nanti ada cara-caranya, ya, sujud doang, gitu. Tapi punya wudhu, kalau nggak punya wudhu nggak boleh, ya, tuh tadi, karena itu semacam sholat,
Ya kan pertama sholat baik sunnah maupun wajib. Dan yang semacam sholat yaitu sujud tilawah, sujud syukur. Yang ketiga khutbatul jumu'ah yaitu khutbah Jumat. Jumat ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Jumu'ah. Jadi kalau niat ingat usolli fardol Jumu'ah. Ini sering ulang-ulang, jangan fardol Jumat. Ya, Jumat itu bahasa Indonesia, fardol Jumu'ah. Khutbatul Jumu'ah. Nah, khutbah Jumat itu hukumnya mesti punya mesti harus bersih hadas kecil dan hadas besar, nggak boleh ada. Jadi kalau di hari khutbah Jumat, ya misalnya alhamdulillah, kentut dia, nggak boleh diterusin aja, waduh batal, sholatnya jadi nggak sah nanti sononya. Nah makanya tempat buat wudhunya imam tuh dikasih khusus, jangan dicampur sama umum, sebab kalau dicampur sama umum lagi penuh nggak bisa dia. Makanya bikin masjid tuh bukan sembarangan di masjid, ada cara-caranya. Ya, tempat buat wudhu jangan dicampur sama tempat buat buat orang kencing. Dia jalan dari situ kan nggak pakai sendal, nyeker. Makanya sebaiknya kamar mandi buat kamar mandi buat kencing, buat istinja itu pakai sendal. Nanti masuk ke tempat wudhu ya itu udah nggak pakai sendal. Kalau orang-orang dulu, kalau di daerah-daerah masih pakai air, betul gak? Ya, agar ketika lewat di air kalis, karena airnya jalan, ya, atau airnya lebih dari dua kula. Kalau nyampur di situ juga kan repot, apalagi anak-anak yang kencing itu sendiri, muncratan kemana-mana tuh kaki, ya di jalan ke tempat wudhu. Itu air genangan tuh jadi mutanajis, ya kita habis wudhu kan basah. Nah itu makanya harus ngerti. Udahan sunnah kita masuk kamar mandi pakai sendal. Nah, kalau dibikinnya di dalam kan repot bawa sendal. Ntar dipelototin orang, ya. Makanya di luar ada masjid yang begitu tuh. Jadi enak kita aman. Ya buat kencing buat apa pakai bakyak ada. Ya di daerah Tanjung Barat tuh, ya ada. Main handphone. Taruh handphone deh. Handphone lagi. Ya, ana haramin tempat anda majisannya main handphone. Ya. Nah, itu pakai bakyak, pakai sendal. Cukup keluar dari situ. Ya, baru masuk ke kamar mandi, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya ketika lagi khutbah Jumat nggak boleh ada hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau khutbah nikah atau ceramah nggak jadi masalah. Itu lagi ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj, ya nggak ada kentut nih, udah kentut nggak jadi masalah. Tapi kalau khutbah Jumat itu sakral, nggak boleh ada hadas kecil maupun apalagi hadas besar. Kemudian sholatul janazah dan sholat jenazah. Jadi yang pertama yang haram dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, janabah, haid ada 4. Pertama sholat. Itu dulu pertama. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang semacam sholat juga ada 4. Ya, belum 4 semua nih, baru yang sholat ini dulu 1, 4. Di dalam sholat ada 4 yang semacamnya, yaitu apa? Sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan sholat janazah. Baik, yang kedua tawaf. Nah, tawaf fardhon wa naflan, baik tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah. Ada tawaf yang fardu, ya kita belajar nanti di haji ada tawaf juga fardu hukumnya. Ketika kita udah pakaian ihram, ya maka hukumnya wajib tawaf. Kalau kita nggak tawaf, kita dosa, ya maka wajib tawaf. Nah, ada tawaf yang sunnah seperti kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka disunahkan untuk tawaf. Lebih bagus daripada tahiyat masjid. Kalau masjid-masjid kita masuk sunnah tahiyat masjid, tapi kalau Masjidil Haram sunnahnya tawaf, itu bagus. Tapi kalau dia nggak bisa tawaf tahiyat masjid nggak jadi masalah. Cuma lebih bagus tawaf. Jadinya Nabi dari mana-mana gitu, ya bahkan pakai kuda tawaf. Ya, jadi bukannya tawaf itu kerjaannya lagi ihram, bukan. Ya, paham nggak? Nah, orang situ tuh yang tinggal di situ nggak, kalau ihram kan mesti mikot, dia mesti keluar dulu. Ada tempatnya untuk niat ihram. Ihram tuh kalau dia niat. Ini enggak, udah dia ada di situ, didatang masuk masjid, kayak masjid kan tahiyat masjid. Kalau ini tawaf, makanya ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kenapa tawaf? Li'annahu bimanzilatis sholat, karena kedudukannya seperti sholat tuh. Ya, jadi orang ganti tahiyat masjid kalau di Masjidil Haram dengan tawaf, ya. Nah, tawaf ini harus pakai wudhu.
hadas kecil nggak boleh, apalagi hadas besar. Jadi jangan ujuk-ujuk main tawaf aja nggak ada wudhu. Nah, bagaimana kalau batal? Kalau sholat kan cuma 4 rakaat 2 rakaat dikit, nggak ada 5 menit. Batal, ulang lagi, ambil wudhu, sholat lagi ulang. Tapi kalau tawaf nggak ulang. Kalau ulang bisa nangis ini. Ya, lumayan, apalagi dapatnya jauh. Itu kerjaan bisa setengah jam itu. Lama, tergantung nih. Apalagi kalau yang lebih jauh lagi, apalagi kalau haji, umroh. Lihat aja coba. Nah, kalau di 2 dia batal, di situ dia batal, maka dikeluar dari situ. Ya, ngambil wudhu lagi, kemudian mau ngambil wudhu dekat, kalau mau kencing ini yang jauh banget. Ya. Nah, kemudian dia tawaf lagi. Ya, nerusin lagi. Tadi dari 2, berarti 3, 4. Kalau dia batal di ke-6, dia ambil wudhu lagi. Terusin lagi tinggal 1. Gampang kan? Ya begitu aja. Nanti masalah tawaf ya akan dibicarakan lebih luas lagi di dalam masalah pasal haji itu. Atau pasal umroh. Yang ketiga, nah ini ya yang harus perempuan-perempuan yang terutamanya harus tahu nih, mashul mushaf. Mashu menyentuh, bukan masu ya. Masul mushaf, menyentuh. Kalau begini apa ya? Ini megang nih. Kalau nyentuh, nyenggol gitu tuh, nyentuh nih. Nyentuh. Apalagi megang, nyentuh aja nggak boleh. Ini yang harus diperhatikan yang banyak orang nggak tahu. Mushaf apa? Bukan Quran. Kalau Quran udah jelas Al-Quran. Paham ya? Kitab, makanya bilang kitab Al-Quran udah terjadi buku gitu ya. Udah dikitabkan, udah di apa namanya? Dibukukan namanya. Itu namanya Al-Quran. Kalau mushaf bukan begini, mushaf ini lembaran. Ya, sohifah di sini dikatakan al-murad bil mushaf ma kutiba fihi Quran walau ba'da ayah. Makanya kalau yang 4 nabi dapatnya kitab. Nabi Daud, Zabur, Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad, Al-Quran. Yang lain nabi-nabi dapat gak kitab? Dapat, cuma bukan bentuk kitab, namanya mushaf. Sering kita dengar dalam surah Al-A'la kalau sembahyang Jumat, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, suhuf Ibrahim dan Musa. Ada yang dapat 100 lembar, ada yang dapat 150, ada yang 200, ya. Nabi Adam sampai Nabi Isa dapat itu lembaran-lembaran. Ya, lembaran. Kita juga lembaran, kemudian dikitabkan. Tuh, di petunjuk Rasul mulai dari dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau Quran udah jelas, ini mushaf apa lembaran. Apa itu mushaf? Lembaran makutiba fihi Quran, yang mana di situ di dalam lembaran ini ada tulisan Al-Quran. Nih misal tulisan Al-Quran nih, ini hadis. Tulisan Al-Quran. Walau ba'do ayat, sekalipun setengah ayat. Bukan satu surah. Bukan satu surah, satu ayat. Bukan satu ayat lagi, setengah ayat. Surah misalnya, inna atoina al-kausar, inna atoina kal-kausar fasolli lirabbika wanhar, inna syani'aka, itu satu surah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, itu satu surah. Kalau ayat qul huwallahu ahad, itu satu ayat. Inna a'tainakal, ini di sini ada tulisan Al-Qur'an yang mana di dalam lembaran ini walaupun setengah ayat. Bayangin. Ya. Because dirosah, dia nyentuh itu lembaran tadi dengan tujuan dirosah tilawah, untuk tilawah. Nah, hati-hati tuh bikin kalender. Maka kalender Anda nggak ada tulisan Al-Quran. Kan sering orang tulisan Al-Quran. Nah, di situ ada lembaran tulisan Al-Quran. Disentuh oleh perempuan, tujuannya membaca Al-Quran di situ. Dia sentuh, maka hukumnya nggak boleh, haram. Ya, gitu. Kemudian hamlul mushaf, membawa mushaf, apalagi Quran. Mushaf ini ada lembaran nih, tulisan Quran, walaupun setengah ayat. Ada di mana? Ada di lekar. Tuh di lekar tuh, ya. Nih ditaruh di sini nih. Contohnya nih, ini ada tulisan Al-Quran, ditaruh nih di atasnya nih. Ya. La yajuzu amluhu lil balik. Tidak boleh membawanya bagi yang balik. Bagi yang sudah balik yang sudah dewasa, yang udah keluar mani, keluar sperma, ataupun perempuan yang sudah haid. Ya, ini kan tadi yang nggak boleh tuh. Yang pertama hadas kecil, janabah maupun haid. Perempuan lagi haid, janabah, hadas kecil yang nggak boleh, apalagi hadas besar.
Dalam keadaan head misalnya nih, ya makanya bilang ke perempuan karena perempuan paling sering udah hadas kecil, ada janabah, ada head. Kalau laki kan nggak cuma 2. Kalau perempuan lebih banyak. Makanya ilmu fikih itu perempuan lebih banyak. Ya, belum lagi hukum melahirkan, ya nifas dan sebagainya. Ya. Cuma pengajian kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Adanya perempuan baca-bacaan doang. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya baca tapi bisa di rumah. Tapi kalau ilmu begini nggak bisa. Ya, nah itu yang seremnya. Banyak perempuan-perempuan pengajian bikinnya di masjid dalam keadaan haid atau hadas besar dimasuk ke masjid, haram hukumnya. Baca-bacaan, baca Quran. Sedangkan dalam keadaan haid nggak ngerti, baca Quran, haram hukumnya. Tuh resikonya tuh. Makanya punya majelis perempuan harus tahu. Ya. Nah ini membawa nih, membawa. La yajuzu, tidak boleh membawanya bagi yang balik illa, kecuali idza kana ma'al mata, kecuali jika bersama mata. Ya, mata itu barang-barang seperti misalnya meja, lemari, ya tas, apalagi gendolan apa aja. Ya, jadi bukan tuh Quran tok yang dibawa, tapi misalnya dibawa lekar, bawa lemari, bawa tas inti. Nah, di sini ada perincian. Nah, di sini nih, semuanya dari niat innamal a'malu binniat. Semua tergantung nih niat. Gara-gara niat nih jadi tahu. Kalau nggak tahu niatnya bahaya. Pertama, tarotan bigasdil mushaf. Ada orang yang kadang tujuannya hanya membawa mushaf. Tujuannya dia nih dibawa tas atau dibawa lekar atau bawa meja, ada Quran. Ini Quran deh, mushaf mungkin jarang. Ini mushaf loh. Yang tadi udah terangin, apalagi Quran. Ada mushaf aja nggak boleh. Pahamin ya? Anu ulang lagi, mushaf aja udah tahu kan, udah jelaskan ada tulisan Quran walaupun setengah ayat, apalagi Al-Quran. Paham di situ? Ya. Nah, kalau tujuannya tuh yang ada di lemari atau di meja atau apapun yang dipindahkan, ya berupa ada kalau jelas-jelas mushaf emang nggak boleh, tapi ini di atas barang. Oh, gue kan nggak megang, nggak nyentuh, ya. Tapi nggak bawa. Nah, lihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya sengaja tujuannya bawa itu mushaf, maka hukumnya fala yajuzu, nggak boleh, haram hukumnya. Tarotan bigozil mata fagot. Ada tujuannya nggak mau bawa mushaf, tapi yang dibawa apa? Barang, bawa tisu, kan nggak disentuh ya, tapi mah bawa kan. Nah, tapi tujuannya apa? Bawa tisu, ya juzu boleh. Nah, makanya pakai ilmu, ya. Inti kuduk mesti pindahin nih. Waduh, lemari ada Quran lagi. Inti lagi nggak ada wudhu, apalagi ada besar. Kalau nggak dipindahin bahaya ini atau apalah, ya. Maka jangan tujuan pindahin Quran, pindahin lemari. Paham ya? Ceritanya kan nggak disentuh, kalau disentuh emang nggak boleh. Tujuan ini kan nggak megang, oh nggak bisa ya kalau Quran toh. Tapi ini kan ada dua yang inti. Tarotan bigosdihima. Sekarang tujuannya 2. Tujuannya apa? Tujuan bawa mushaf, tujuan juga bawa meja atau bawa tas, ya. Fala yajuzu, tidak boleh. Inda Ibni Hajar. Ibnu Hajar nggak bolehin. Khilafan di Romli. Kalau Imam Romli boleh. Ya, ada yang bolehin, ada yang tidak. Kita biasa umumnya pakai pendapat Ibnu Hajar. Tapi ingat ini fikih luas. Pokoknya yang penting kita belajar, kita amalin. Adapun orang yang berbeda jangan suka kita salahin. Karena ilmu fikih itu luas. Ya, yang salah yang nggak mau belajar atau hanya untuk berdebat. Haram. Jangan nggak usah berdebat, biarin. Ya. Oh begini-begini, silakan Anda punya ilmu, saya punya ilmu, saya amalkan apa yang saya dapat. Anda nggak suka, jangan menghina. Andanya nggak menghina, gitu aja selesai. Apapun. Wong ada maulid, ya silakan kalau nggak mau maulid, Anda maulid. Anda juga punya dalil, Anda juga punya dalil, silakan nggak mau maulid dengan dalil Anda, tapi jangan menyerang orang yang punya dalil, selesai. Paham nggak? Iya, ntar Allah yang hakimin sudah. Ya, gue berantem mulu nggak habis-habis, kapan mau majunya gitu. Udah berantakan semuanya, ya, ekonomi, olahraga dan sebagainya, ribut mulu, kelar-kelar, ya, gitu. Dia mau pakai amal, yang salah udah nggak mau belajar, mau debat orang, itu yang paling bodohnya manusia, ya, gitu. Tarotan layak sidu ahaduma, yang pertama boleh, tidak boleh kalau tujuannya hanya mushaf, ya, apalagi Quran. Yang kedua boleh kalau tujuannya bawa barang. Yang ketiga kalau tujuannya dua-duanya tidak boleh. Sekarang tarotan layak sidu ahaduma.
Yang keempat, tidak ada tujuan sama sekali. Atlak, lepas. Nggak ada tujuan. Ada kan? Belum dia. Waktu lagi mindahin, belum. Nggak ada tujuan bawa Quran. Niatnya tujuan nyeret lemari. Paham ya? Bisa nggak? Bisa jadi. Ini pemahaman lu fikih luas tuh. Sampai begitu. Kalau nggak ada gimana? Fala yajuzu kazalik. Ibnu Hajar. Tidak boleh. Kalau Ibnu Hajar membedakan tidak boleh. Khilafan di Romli. Kalau Imam Romli boleh. Itu lagi mindahin. Wah, ada gituan. Ya udah deh, pendapat Imam Romli masih boleh. Gitu ya. Nah, yang penting jangan semata-mata tujuannya satu. Ya, kalau ini ada pendapat. Kalau yang pertama nggak ada pendapat, sudah mutlak tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, tujuannya untuk memindahkan mushaf, apalagi memindahkan Quran. Ya, itu. Paham di situ ya? Nah, jadi itu yang pertama, ya. Nah, permasalahan-permasalahan. Masail fi masil mushaf. Permasalahan di dalam menyentuh mushaf, menyentuhnya atau membawanya. Ya, kalau kita biasanya taunya Quran aja. Padahal bukan Al-Quran, mushaf, lembaran. Apalagi Quran. Udah pasti mushaf. Kenapa? Lembaran-lembarannya tulisannya lengkap lagi. Yang nggak lengkap nggak boleh. Nah, bagaimana nih, ada masalah-masalah ya buat anak-anak nih yang lagi belajar gimana tuh? Ya kan kita punya anak yang masih TPA, TPQ, lagi belajar Quran, bawa Quran nggak dari rumah. Nah, sedangkan dia kan ngerti wudhu, kadang-kadang dikencing, bukan kentut lagi. Ya, gimana? Nah, di sini ya kalau belajar enak kita tahu. Islam juga nggak berat-beratin, mudah. Ya, yang penting tahu ilmu. Ya, dimudahkan semua. Iya juzu tuh, boleh. Hamlul mushaf, membawa mushaf, bawa juz amma, bawa Quran, apalagi yang lengkap. Boleh. Wa masuhu, menyentuhnya lisobi, bagi anak-anak, bayi. Bayi itu di sini bukannya, bayi kan bukan anak kecil aja ngek-ngek, makanya bilang balita, Bang. Nah, bayi 5, batita bayi 3 tahun. Bayi di sini maksudnya yang udah gede. Ya, udah umur 6-7 tahun, mumayyiz lagi. Udah bisa membedakan. Ya, mumayyiz itu bisa membedakan. Tamyiz. Pernah dengar ya? Ini bahasa-bahasa fikih, istilah fikih. Tamyiz dalam bahasa Indonesia bisa membedakan mumayyiz. Mana kanan, mana kiri. Bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Ya kira-kira udah masuk SD tuh ya, kurang-kurang lebih itu umur 6-7 tahun. Karena tergantung. Karena bisa jadi 5 tahun otaknya sudah bisa membedakan kanan kiri. Ini kayak gini nih. Ini belum bisa dia. Kadang bener lagi keparengan, kalau Betawi bilang lagi keparengan ya, bahasanya lagi bener. Kanan. Besok sih ntar kanan yang ini. Ya biasa, jangan diomelin. Emang itu dia berarti belum tamyiz. Kalau seusia 6 tahun, 7 tahun udah kakaknya, udah tahu dia kanan, kiri. Makanya pakai sendal tempang mulu, udah Betawi tempang tuh. Yang kanan dipakai kiri, yang kiri kanan. Belum tamyiz. Kalau udah tamyiz, nah itu naik lagi namanya balik. Balik apa? Udah keluar sperma. Laki-laki mimpi, perempuan dengan head. Itu antara 12-13an. Kalau itu belum sampai, maka yang diambil adalah usia 15 tahun secara hijriah. Kalau secara masehinya 14 tahun 8 bulan dah. Ya, 14 tahun 8 bulan, hitung aja sendiri di rumah ya. Ini 15 tahun secara hijriah karena turun kan kalau Masehi. Masehi lebih banyak kan ya. Nah, berarti kan 14 tahunan udah masuk 14 tahun 8 bulan. Nah, itu namanya sudah balik walaupun belum mimpi. Kita udah tahu tuh balik ada tamyiz. Nah, ini bayi yang sudah mumayyiz, lid dirosah untuk apa? Lid dirosah untuk belajar. Fakot hanya untuk belajar. Jadi anak-anak kita yang masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bawa juz amma sekalipun belum gak ada wudhu masih boleh. Karena tujuannya dia untuk belajar. Jangan buat main-main. Lu bawa gituan Pak, mau main bola. Lu jangan bawa gituan. Mau main voli misalnya anak-anak. Tapi kalau dia tujuan untuk belajar Iqra ibaratnya, dia belajar juz amma, mau belajar Quran, boleh. Tuh lihat. Kalau tujuannya untuk belajar. Fakot indah Ibnu Hajar wa Romli. Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli membolehkan hanya untuk belajar. Wa yajuzu bil mahromah. Imam Bamahromah, ya, imam juga nih pendapat Bamahromah. Walau ligari dirasah, sekalipun bukan tujuannya belajar.
Dia bawa mushaf, ya, bawa Quran. Masih boleh. Ya, anak-anak tuh. Ya, namanya mumayyiz anak-anak. Nah, kalau kita kan udah bukan anak-anak. Kemudian bagaimana dengan kulit Al-Qur'an? Nah, ya kulit ya, tahu ya? Sampul. Ya, ini kan sampul nih. Kan kalau sampulnya ada tulisan Qur'annya enggak ada kan, tapi ngikut. Nah, jildul mushaf, jildul itu kulit, ya. Kulitnya Al-Qur'an, kulitnya mushaf, kulitnya Al-Qur'an, ya. La yajuzu masuhu, tidak boleh la yajuzu masuhu, tidak boleh disentuh. Wala hamluhu, juga enggak boleh dibawa, walaupun hanya kulitnya. Illa, kecuali idan qata'at nisbatuhu anil mushaf, kecuali sudah terputus nisbahnya, hubungannya dengan si mushaf, dengan Al-Qur'an. Selagi masih nempel, enggak boleh. Aku kan bukan bawa Quran, bawa sampul nih. Enggak boleh, kecuali itu udah terlepas dari mushafnya. Selagi dia masih nyatu, tidak boleh. Ya. Bi'an ustukmila fi kitabin akhor, misalnya digunakan pada kitab yang lain, ya. Misalnya ada sampul Al-Qur'an, putus, udah dijadikan tuh sampulnya, oh cakep nih sampul nih, ya, dipakai buat kitab yang lain, buat kitab fikih. Boleh gak? Boleh aja. Sayang ada Quran sampulnya terlepas. Kita pakai tuh sampulnya, ya. Sampul di sini jilid Quran bukan sampul ini aja, termasuk apa, kan ada tuh yang pakai kayak bahan-bahan bludru, ya. Biar Quran kelihatan indah, ya, dipakein apa namanya? Dipakein kulit. Kalau di sini bilang kulit. Kalau zaman dulu kan kulit kenalnya. Kalau sekarang mungkin pakai ya tisu aja pakai. Sekarang keren banget pakai tutupan, galon aja pakai tutupan. Nah, Quran dipakai gitu. Itu pun nggak boleh. Ya, disentuh kalau berhubungan dengan, kalau sudah terlepas dan dijadikan kitab yang lain, buat sampul kitab yang lain, itu boleh. Ya, selama dia tuh lihat kemuliaannya tuh, ya. Makanya berhubunganlah di kita dengan orang-orang mulia, kita akan jadi mulia. Tuh, seperti sampul Al-Qur'an, kulit, ya kan dulu dibikinnya dari kulit. Kulit kalau dijadikan sampul Quran, maka dipegang orang, dicium orang di atas kepala. Tapi ketika kulit itu dijadikan sepatu, maka diinjak-injak orang. Paham ya? Maka jadilah orang-orang yang nempel sama orang-orang baik. Kebagian ikut ustadz kemana aja, diajak masuk ke dalam, makannya enak lagi, padahal nganterin doang. Diajak masuk juga, bener gak? Tapi ngumpul sama orang-orang gak benar, dia kegep, ketangkep polisi, lo ikut juga ditangkap, ya. Itu dunianya, belum lagi akhirat. Nah, nanti kita teruskan lagi, ya. Masih permasalahan-permasalahan nih, ya. Jadi kita tahu ilmunya, ya, kita tahu ilmunya. Tuh, bagaimana kalau kitabnya Qur'annya ada tafsirnya, fi kitabin wahid, dalam satu kitab. Ada juga seperti kitab Majmu' Syarif, ada surah Yasin, surah Kahfi, tapi doa-doa yang lain banyakan mana itu? Tuh, itu nanti akan dibicarakan, ya. Kalau Al-Qur'an ya nggak boleh, tapi kalau kecampur ambil tulisan-tulisan lain seperti Majmu' Syarif, ya, atau kitab tafsir, itu tafsir dalamnya Al-Qur'an. Cuma nanti banyakan mana tafsirannya apa Quran. Kita kitab tafsir rata-rata lebih tafsirannya daripada dari Quran. Makanya boleh, ya. Kalau Quran lebih banyak, wah, ntar nanti di sini ada perbandingannya semua. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, ya. Biar betah. Kalau fikih begitu, godaannya males, ngantuk. Ya, kalau yang lain-lain udah enak aja dah, ya. Dan ini nggak bakal dibahas. Ya, di majelis-majelis maulid, majelis haul nggak dibahas. Emang bukan itu tujuannya haul, tujuan maulid itu ulama-ulama untuk kita tuh cinta sama majelis ilmu, cinta sama Rasulullah, duduk di majelis ilmu. Nanti di majelis ilmu diterangin. Sebab kalau nerangin begini nggak selesai, nggak tuntas, masih ada episode lagi, masa besok bikin maulid lagi, haul lagi. Lah kasihan juga panitia 200-an juta itu. Ya, ente tibang makan doang. Benar nggak? Ya gitu. Kalau taklim kan emang nggak ada makanan, apa taklim tiap hari, tiap minggu, ya. Kita aja yang sadar diri mau bawa makanan, bawa minum. Tapi kalau maulid kan emang kayak aneh bikin maulid, ya, sampai 30-40 juta, ya. Cuma kita cari dana, kasih makan orang, jirangin tamu-tamu Rasulullah supaya semangat mereka duduk di majelis
Di majelis ilmu baru diterangin ilmu. Ya, jadi kalau di maulid ilmu juga, cumanya supaya semangat kita di majelis ilmu. Kalau nerangin gini-ginian emang nggak ada. Jadi tungguin di majelis ilmu dengerin ilmu fikih, jarang. Ya, bukan nggak diterangin, diterangin ini di majelis ilmu. Andai kata diterangin, udah tidur aja orang. Soalnya yang fikih nggak bisa teriak-teriak. Coba inti lihat Anda ceramah maulid, Anda lagi ngajar fikih beda, gayanya beda. Kalau lagi maulid kita bisa ini mau asik, tapi kalau lagi fikih mau ngomel apaan? Orang lagi nerangin hukum masa ngomel-ngomel. Bener nggak? Nggak bisa. Coba segalak-galaknya orang ya jangan ceramah sih kalau nerangin fikih nggak bisa galak. Lagi nerangin, paham nggak? Nggak bisa ya, emang fikih begitu emang. Ya, dan luas juga, dan kita juga belajar ya untuk kita tahu dan nggak gampang juga nyalahin orang. Itulah fikih karena luas ya, apalagi kalau belajar usul fikih. Ya, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu yang akan datang dalam keadaan sehat afiat, dalam rezeki yang barokah ya, dan keadaan mudah-mudahan bisa Allah berikan kita untuk umroh, bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi anna tarafna bi anna